Lengan Tuan melakukan ronda, badannya kurus bau keringat. Meski cobaan sedang melanda, hati harus tetaplah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Semoga kalian yang udah nonton video aku ini merasa enjoy dan selalu merasa terinspirasi dan juga termotivasi oleh video sederhanaku. Seperti biasa, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Kali ini aku tuh mau masak-masak. Ayo, siapa nih di antara kalian yang nonton video aku ini tuh yang lagi mager masak gitu ya. Nah, setelah nonton video aku, semoga kalian tuh jadi kembali bersemangat lagi buat masak ya teman-teman. Seenak-enaknya makanan yang kita beli di luar jauh lebih enak dan pastinya jauh lebih terjamin kebersihannya makanan yang kita masak sendiri di rumah. Karena kan kita udah tahu tuh, ini tuh bahan-bahannya apa aja, ini tuh pas kita masak itu udah kita cuci belum gitu kan. Tapi kalau misalnya kita beli makanan di luar itu mungkin memang enak gitu, tapi menurut aku nggak ada sih yang lebih enak dari masakan rumahan. Walaupun kita sendiri mungkin bosan dengan masakan kita, tapi aku yakin teman-teman keluarga kita akan tetap mencintai masakan kita yang apa adanya ini. Oke deh teman-teman, kali ini aku nggak langsung banyak-banyak cerita lah ya, kita langsung ke videonya aja. Nah di sini tuh aku mau masak apa kira-kira, kalian simak aja video aku ini terus sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Ini tuh aku lagi bikin gulai gitu ya teman-teman. Jadi tadi tuh aku udah potong-potongin kentang ya, karena memang aku tuh mau masak gulai kentang. Ini tuh kalau untuk bumbu-bumbu gulai itu tuh aku nggak banyak macem ya teman-teman, cuman kayak pakai bawang merah, bawang putih, jahe pastinya, kemiri, lalu cabai rawit dan juga cabai merah. Terus aku kasih kunyit bubuk karena aku tuh kadang suka mager ngeblender kunyit gitu ya, takutnya blendernya juga ikutan kuning gitu. Lalu biasanya aku juga tambahin ketumbar bubuk dan sedikit merica bubuk gitu sih. Tapi kalau merica bubuknya keseringannya di akhir aku tambahin. Lalu untuk aromatiknya aku cuman kasih daun salam, daun jeruk sama serai. Udah kayak gitu aja. Kalau aku bikin bumbu gulai itu nggak yang ribet-ribet, karena beneran deh teman-teman, aku tuh nggak jago bikinan bumbu yang ribet gitu ya. Aku bisanya yang simple-simple aja. Nah itu di sebelahnya, di wajan yang kecil itu tuh aku lagi bikin masakan buat Twin. Itu aku mau bikin nasi goreng aja ya buat si Twin, nasi goreng kecap gitu teman-teman. Ya tetap ya pakai telur, ini tuh buat porsinya Twin aja, karena takutnya kalau dibikinkan telur dadar aja kadang Twin itu takutnya nanti bosan gitu ya. Jadi walaupun ini tuh cuman tetap aja telur gitu kan, tapi di sini aku bikinkan aja nasi goreng gitu biar mereka juga sesekali ngerasain masakan yang beda gitu kan. Siapa nih di antara kalian yang juga suka ngasih anaknya itu nasi goreng kayak aku bikinin buat Twin kayak gini, boleh tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin untuk seusia Twin itu nggak boleh makan nasi goreng, kalian juga boleh kasih tahu di kolom komentar, karena beneran aku tuh nggak yang terlalu paham banget teman-teman kalau untuk urusan makanan anak-anak. Ya menurut aku yang memang bisa dimakan sama anak-anak aku kasih, karena untuk anak-anak sendiri aku nggak punya banyak pantangan buat ngasih makan gitu ya. Nah aku seperti biasa kalau masak gulai itu pakai bumbu yang simple-simple dan juga pakai santan yang instan ya teman-teman, karena memang aku tuh nggak bisa buat marut kelapa. Sebenarnya kalau kayak kelapa itu ada di rumah mama mertua, maksudnya di rumah kakak ipar gitu ya, itu tuh ada, cuman kalau untuk kesananya itu nggak ada yang jagain anak-anak di rumah itu nggak bisa teman-teman, karena kalau udah namanya kesana kayak ngupas kelapa, marut kelapa itu pasti butuh waktu gitu, dan kalau lama-lama bisa-bisa Twin itu nangis di rumah gitu. Jadi ya udahlah, biar lebih simple dan nggak banyak drama, aku tuh pilih masak pakai santan instan aja. Ya walaupun untuk segi rasa tentu lebih enak ya kalau misalnya kita itu menggunakan santan yang yang asli gitu, maksudnya kayak santan yang dari kelapa kita parut sendiri gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya, daripada memaksakan untuk hal yang memang susah dilakukan, ya udah kita coba aja pakai cara instan, insya Allah sini juga tetap enak. Nah itu nasi goreng buat si Twin itu tuh udah matang, udah kelar gitu ya buat aku masak. Itu tuh nggak banyak-banyak macam bumbunya. Tadi cuma aku pakai bumbu iris-iris ya, bawang merah, bawang putih diiris, lalu aku kasih telur orak-arik, masukin nasi, terus kasih
kecap gitu, terus kasih bumbu gitu teman-teman ya, bumbunya kayak bawang merah, maksudnya bumbunya tuh kayak garam sama royco, udah kayak gitu aja sih, aku tuh nggak banyak macem, yang penting enak rasanya. Nah, untuk gulainya di sini aku tambahkan ikan asin rebus supaya lebih enak dan lebih mantul ya. Oh iya teman-teman, jangan salfok sama suara Twin kalau misalnya kedengaran di suara dubbing aku, dikarenakan memang si Twin itu tuh lagi main teman-teman, mereka tuh lagi main di ruang tamu, aku ini dubbing di dapur gitu. Tapi tetap aja kedengeran sampai ke dapur karena kan memang dapurku ini atau rumahku ini kan kecil, jadi mereka itu berisik di depan, tetap aja kedengaran ke belakang. Nah ini alhamdulillah gulai kentang dicampur ikan asin rebus, alhamdulillah ini tuh udah mateng, masya Allah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oh ya teman-teman, sekarang kan posisinya Pak suami itu nggak di rumah gitu ya, dia itu lagi tidur di tempat kerja, jadi yang makan itu cuma aku sendiri. Nah kalau aku bikin gulai ya kayak gini tuh agak rada banyak itu, biasanya bisa awet gitu ya sama aku. Nanti kalau misalnya nggak habis aku anget-angetin aja, karena kalau misalnya kita ibu rumah tangga tuh makan tuh nggak yang memilih-milih ya teman-teman. Kenapa aku tetap memilih buat masak walaupun cuman yang makan itu cuman aku sendiri, karena aku lebih puas aja kalau misalnya aku itu masak masakan sendiri gitu teman-teman. Otomatis aku tuh kayak bikin lauknya bisa rada banyak, jadi makannya juga puas kayak gitu. Dan biar mengurangi juga yang namanya aku kayak beli-beli mie kayak gitu tuh ya. Ya palingan kalau misalnya udah dilanda yang kayak rasa mager aja buat masak, ya aku tinggal beli mie aja satu buat aku gitu kan, nggak yang ribet-ribet. Tapi kalau misalnya pas aku lagi semangat masak ya aku tetap aja masak, walaupun aku tuh cuman sendiri ya, aku masak sesuai dengan porsi aku aja. Kelar masak udah lap-lap tadi, terus di sini lanjut juga sapu menyapu ya teman-teman. Pokoknya kalau udah kelar nyapu-nyapu di sini aku lanjut aja buat nyuci piring, karena beneran deh kalau misalnya ini tuh ditunda-tunda buat nyuci piringnya, kadang itu jadi mager dan jadinya itu bisa gagal buat nyuci piring, dan bisa-bisa itu besok baru nyuci piring lagi gitu ya. Jadi ya diusahain aja ini tuh buat nyuci piring. Nah teman-teman, sambil kalian tuh lagi ngikutin aku cuci-cuci piring, aku juga mau sekalian ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah selalu berantusias banget untuk nonton video aku dan selalu bersemangat untuk menantikan video-video terbaru dari aku. Semoga lah video aku ini bisa menginspirasi kalian dan juga memotivasi kalian. Untuk teman-teman baru yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, terima kasih banyak. Kenalin ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Jika teman-teman suka dengan video aku dan berkenan untuk membantu aku kembangin channel aku, bisa ya teman-teman itu bantu klik tombol subscribe dan teman-teman nyalain lonceng, agar kalau misalnya aku upload video terbaru, teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Aku hanya bisa ucapkan terima kasih dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ikhlas dan tulus untuk mensupport aku, yang sudah meluangkan kuotanya untuk menonton video aku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Untuk teman-teman yang katanya itu tuh pengen banget jadi YouTuber, katanya itu pengen belajar ngonten gitu ya teman-teman, itu tuh boleh banget ya teman-teman, kalian itu ngonten, bikin konten sendiri. Nah gimana sih caranya bun? Aku tuh nggak ngerti loh bun, aku ini gaptek, aku ini bodoh bun, aku tuh nggak paham bun yang kayak gini bun. Aku tuh nggak bisa yang namanya internet kayak gini tuh nggak bisa bun, nggak bisa ngedit. Kalian itu nggak bisa karena kalian belum mencoba. Jadi cobalah kalian itu mulai dulu dan coba dulu. Nanti kalau misalnya kalian udah coba, insya Allah perlahan-perlahan kalian tuh pasti bakalan bisa. Jadi untuk kalian semua di luaran sana yang ingin banget bisa ngonten, aku sarankan ke kalian mulai aja dulu. Kalau misalnya kita itu udah mulai, insya Allah nanti kita akan belajar perlahan-lahan teman-teman. Aku dulu itu juga bukan orang yang pintar dalam segala kayak YouTube ini tuh, enggak ya teman-teman. Aku juga bukan orang yang terlalu paham teknologi, karena memang aku juga sekolah itu nggak tamat, itu cuma sampai kelas 2 MTSN. Tapi memang karena memang aku tuh bener-bener dan bersungguh-sungguh ingin belajar, ya udah aku berusaha. Ya walaupun memang usaha aku itu ya nggak yang gimana-gimana gitu ya teman-teman. Pokoknya aku tuh kayak berusaha untuk ngupload video sebisa aku gitu kan. Terus aku buka video orang, lalu aku coba-coba pelajari. Lalu kayak ngedit itu aku juga belajar otodidak. Aku tuh nggak
nggak ada yang belajar-belajar gimana-mana. Palingan kalau ada fitur-fitur yang aku nggak paham itu aku searching di Google atau mungkin aku buka di YouTube. Sekarang itu kan di YouTube itu udah banyak banget ya teman-teman tutorial-tutorial yang kayak gitu. Jadi kalau kita mau belajar itu udah enak banget gitu. Pokoknya intinya bagi aku itu ya teman-teman, untuk kita yang ingin memulai nge-YouTube ini tuh kita itu harus mencoba dulu untuk memulainya. Kalau misalnya kita itu belum memulainya, aku yakin kita nggak akan pernah tahu rasanya karena kan kita belum pernah mencoba gitu. Oke deh, lanjut ke videonya lagi ya teman-teman. Di sini aku itu salin air minum karena memang air minum itu ternyata tadi habis, padahal niatnya pas udah nyusun piring tadi itu mau istirahat gitu teman-teman. Udah duduk di depan TV, tahu-taunya aku tuh inget ternyata air minum itu nggak ada. Ya udah aku balik lagi ke dapur buat ngisi air ya teman-teman, karena memang kalau misalnya air ini tuh kalau ditunda-tunda takutnya nanti keburu anak-anak itu mau minta susu, malah airnya nggak ada gitu kan. Nah di sini aku juga lanjut buat ngangkatin pakaian karena ini tuh udah sore juga. Di tempat aku itu ya teman-teman, cuacanya itu masya Allah sering banget deh gitu ya, bikin greget gitu. Terkadang itu ya di pagi hari udah semangat buat ngejemurin pakaian dengan panas yang terik, tiba-tiba malah turun hujan yang lumayan lebat gitu ya. Baru aja gitu aku ngejemurin pakaian tapi hujannya udah turun. Terkadang itu suka kesel gitu ya, cuman yang mau bagaimana lagi, hujan itu kan juga rahmat ya teman-teman. Tapi ya kadang keselnya itu tuh kayak pakaian itu baru dijemurin gitu tapi udah hujan gitu, jadi harus lari-larian lagi ngangkatin pakaian gitu, takutnya nanti basah gitu ya. Oke deh, kita lanjut lagi beraktivitas. Di sini aku mau beresin mainan anak-anak karena di sini tuh ya udah waktunya buat beberes ya teman-teman. Pokoknya di sini kalau misalnya beberes mainan itu aku selalu ajak anak-anak buat ngeberesin, walaupun mereka tuh nggak ngeberesin, cuman ngeberantakin doang nggak apa-apa. Setidaknya mereka itu ikut andil gitu. Ya secara tidak langsung aku itu ingin menanamkan di alam bawah sadarnya anak-anak kalau mainan yang mereka berantakin mereka harus bertanggung jawab untuk membersihkannya. Itu kok kayaknya aku itu kelihatan banget nyeret si kakak, padahal sebenarnya itu aku cuman megang tangannya gitu ya teman-teman. Tapi kalau di video karena memang aku cepetin, kesannya itu kayak aku narik si kakak ya teman-teman. Nah di sini ya maafkan ya, itu si adek yang pecicilan, yang nongging-nongging kayak gitu ya teman-teman, maafkan karena namanya juga anak-anak gitu ya, kadang ada-ada aja tingkahnya. Nah masya Allah itu tuh gemes banget nggak sih ngeliatin anak-anak tuh yang kayak gitu. Terkadang di saat aku capek gitu ya ngeliat anak-anak itu yang suka main berdua dengan tingkah dan kelucuan mereka, masya Allah itu kayak bener-bener ngilangin capek banget sih. Nah itu anak-anak berpelukan udah kayak Teletubbies aja gitu ya. Terus kakak itu tuh dia itu tumbang teman-teman, dia itu ceritanya tuh minta ditolongin sama si adek gitu ya, biar dipegangin sama si adek tangannya, dibantuin bangun gitu. Pokoknya anak-anak itu sweet banget deh, masya Allah. Semoga jadi anak-anak yang solehah, amin. Udah beres di dalam rumah, lanjut juga ke teras karena teras ini juga tuh sering banget berantakan ya teman-teman. Karena terkadang itu kan aku ngajakin anak-anak main di sini, otomatis juga kadang mainan itu dibawa ke sini gitu. Jadinya ini tuh kadang teras itu suka berantakan juga. Dan ini tuh memang setiap aku nyapu rumah wajib juga disapu ya untuk teras ini. Apalagi kalau misalnya kayak di pagi hari tuh super wajib. Pokoknya itu minimalnya aja ya teman-teman untuk nyapu teras ini tuh 2 kali gitu, pagi sama sore kayak gini. Karena kan halaman aku itu halaman berpasir, jadi itu banyak banget pasir-pasir yang terkadang itu tuh suka diterbangin angin gitu ke teras ini, dan itu bener-bener gak enak banget buat diinjek. Banyak banget yang nyaranin aku buat ngecat ini si pagar aku, insya Allah ya teman-teman. Nanti deh diusahain gitu ya buat ngecat ini. Aku nunggu Pak suami dulu, karena kalau mau ngecat duluan tanpa persetujuan Pak suami dan secara langsung nggak ada Pak suami, itu biasanya suka diprotes sama Pak suami teman-teman. Jadi lebih baik untuk cari aman gitu ya, untuk menjaga komunikasi aku juga sama Pak suami biar nggak konslet nanti ya. Mending aku nunggu Pak suami aja, nanti kalau misalnya dia butuh bantuan aku bantuin, tapi kalau enggak ya udah gitu. Yang penting kalau misalnya kayak ngecat pagar kayak gini tuh ya aku tunggu dulu penghasilan aku dari YouTube itu cair gitu. Pokoknya jangan sampai deh ngerusak anggaran aku.
Nah lanjut ya teman-teman, udah kelar sapu menyapu. Di sini aku juga mau ngeberesin cucian piring. Ini tuh tadi aku nyuci piring itu kan. Jadi kalau misalnya nyuci piring ini kan nggak bisa langsung disusun, itu biasanya masih banyak airnya gitu. Jadi ditunggu dulu sebentar agak turun. Ya sebenarnya sih kalau di dalam baskom kayak gini airnya tuh nggak yang turun-turun banget ya teman-teman. Memang seharusnya itu tuh di keranjang atau di tempat yang bolong-bolong gitu. Cuman ya sayang aku nggak punya gitu yang besar. Kalau kecil-kecil mah ada, itu tuh juga kayak arak-arakan yang bolong-bolong itu kan juga ada gitu ya, tapi itu kecil teman-teman, aku tuh nggak puas gitu, aku mau nunggu ada yang besar aja lah gitu ya. Terima kasih ya teman-temanku semuanya untuk kalian yang udah ngikutin video aku dan kegiatan aku. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy dan semoga selalu merasa terinspirasi. Berhubung ini tuh udah sore, aku tuh mau langsung aja nutup pintu jendela supaya nggak banyak nyamuk, karena memang di rumahku ini tuh banyak banget nyamuk. Jadi kalau misalnya sore kayak gini tuh harus cepat-cepat ditutupin jendela sama pintu-pintu yang besar biar nyamuk itu pada nggak masuk. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.